wa ta'ala menciptakan segala macam makhluk-makhluk yang lain, Allah kemudian menciptakan untuk bumi ini, sedikit sekalian, sebelum terciptakannya bumi ini bangsa jin. Itulah sebabnya kenapa dalam banyak ayat dalam Al-Quran jin disebut duluan sebelum manusia. Karena tinggalnya duluan dia daripada kita di muka bumi ini. Kata Allah, minal jinnati wan nas. Kata Allah lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jin duluan. Padahal kalau dari sisi kemanusiaan, dari sisi kemuliaan, manusia lebih mulia daripada jin. Dari sisi kemuliaan, manusia lebih mulia daripada bangsa jin. Kata Allah dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh telah kami muliakan anak manusia. Jadi muliaan kita daripada jin. Karenanya para jomblo jangan ada yang mau kawin sama jin. Putus asa banget tuh ya. Ya Allah, kawinin saya sama jin juga gak apa-apa. Jangan ada yang seputus asa itu. Jadi teman-teman saya sekalian, Allah ciptakan bangsa jin. Jin yang pertama nih ya, kakek, nenek, moyang. Yang pertama nih, bangsa jin yang diciptakan Allah. Di atas muka bumi, ciptainlah mereka. Ternyata teman-teman saya sekalian, mereka kerjaannya pada beranteman. Mereka kerjaannya pada rebutan. Mereka kerjaannya menumpahkan darah satu sama lain, saling bunuh-membunuh, saling berperang satu sama lain. Allah kesel, Allah marah. Ini kenapa nih diciptain di atas muka bumi kerjaannya malah saling mencelakakan satu sama lain. Aku ciptakan kalian sebagai khalifah, sebagai penjaga bumi, kalian malah merusak bumi. Kalian malah merusak bumi dengan kebencian kalian, dengan peperangan kalian. Itu kan merusak bumi. Gak ada perkara lebih merusak bumi daripada peperangan. Bukan begitu? Jadi nih, mereka perang, mereka rebutan, mereka musuhan. Allah kemudian murka kepada mereka semuanya. Allah hancurkan mereka semua. Dihancurkan sama Allah. Entah kehancurannya berupa apa diturunkan hujan api atau apa, yang pasti semuanya hancur kecuali satu jin. Diselamatkan Allah. Kenapa dia diselamatkan si satu ini? Karena ahli ibadah. Namanya iblis. Anda akan tercengang. Namanya iblis, teman-teman saudaraku sekalian. Iblis ini kana minal jin fafasakan amri rabbih. Surat Thaha ya. Kana minal jin. Si iblis ini kana minal jin, asalnya dia dari bangsa jin. Fafasakan amri rabbih, kemudian dia fasik kepada Tuhannya. Itu teman-teman sekalian, bangsa jin semuanya dihancurkan, yang diselamatin dia doangan tuh, satu. Si iblis ini tadi. Dia diselamatkan sekali lagi bukan karena dosa, bukan karena maksiat. Dia diselamatkan karena ibadahnya. Justru karena ibadahnya. Si iblis punya ibadah enggak tanggung-tanggung. Tidak ada satu jengkal tanah di atas muka bumi ini kecuali sudah pernah dibuat sujud oleh iblis. Demikian Imam Ghazali menceritakannya dalam kitab Minhajul Abidin. Tidak ada ma min buq'a fil ard illa waqad sajad iblis fihi sajdah. Tidak ada satu tempat sejengkal tanah di atas muka bumi ini kecuali iblis udah pernah sujud di situ. Jadi sebelum kita sholat di Masjid Raya Al-Ittihad, iblis sudah duluan. Sebelum kamu datang ke negara mana, ini muka bumi ini semuanya sudah pernah dibuat sujud sama iblis. Apa tujuannya iblis? Dia bilang biar semua tanah menyaksikan sujudku kepadanya. Keren gak? Tapi itu iblis loh itu. Ya Allah, luar biasa. Jadi di saat Allah menghancurkan penduduk bumi, pada saat itu si iblis dinaikin. Dinaikin kemana? Ke surga. Tinggal bersama dengan para malaikat.
Sebelum ada Nabi Adam alaihissalam, iblis sudah ada di situ. Tinggal bersama dengan para malaikat. Bukan malaikat, tapi tinggal bersama dengan para malaikat. Ngapain iblis di langit sana itu? Tidak ada satu jengkal tanah di langit kecuali iblis pun sujud di sana dengan satu sujudan. Jadi dia sujud, tar habis itu dia duduk lagi, dia sujud lagi di sebelahnya, dia sujud lagi sebelah, sujud aja kerjaannya. Ibadah yang luar biasa. Jadi kalau kamu ngerasa ujub sama ibadahmu, saya dong ahli ibadah. Berapa banyak? Hah? Berapa banyak? Kamu punya ibadah berapa banyak? Lebih dari orang lain cuman sekedar 2 rakaat? No, iblis. Tidak ada satu jengkal tanah di bumi ataupun di langit kecuali pernah disujudin sama iblis, teman-teman saudaraku sekalian. Masya Allah, luar biasa benar ibadahnya, kesungguh-sungguhannya dalam beribadah. Maka ibadah kita dibandingin sama iblis gak ada seujung kukunya. Bener apa enggak? Gak ada seujung kukunya. Berarti ustazah kita gak boleh dong minta sama Allah, ya Allah jadikan aku ahli ibadah. Ya gak apa-apa. Itu kan kayak iblis ustazah. Ya, dengan persepsi yang lain ya. Kita maunya ibadahnya zahiran wa batin. Zahir wa batin. Nih iblis rupanya nih ibadahnya zahir doang nih. Jadi nih iblis nih udah sujud di bumi, udah sujud di langit sekarang. Bukan termasuk malaikat seperti yang tadi saya sampaikan, tapi dapat julukan tawusul malaika. Burung merak para malaikat. Tahu burung merak kan? Kabarnya kalau lagi malu tuh dia buka tuh ininya, sayapnya. Gitu ya. Habis malu sekarang ujub. Pertama sebelum buka sayapnya kan dia malu tuh. Habis itu dia buka sayapnya, orang semua nonton. Wih, cakep banget. Sekarang ujub dia. Ini ya, si iblis nih bukan termasuk malaikat, tapi dapat julukan tawusul malaikah, burung merak para malaikat. Emang udah ada burung merak sudah pada saat itu? Ada, kan udah ada surga. Surga udah ada, teman-teman saya sekalian. Mereka kan tinggal di surga tuh. Jadi si iblis tinggal di surga, ntar jalan-jalan ke Ma'wa, ntar jalan-jalan ke Aden. Keren gak tuh? Kita barang bisa jalan-jalan doang ke Bali mah kalah sama iblis. Ada yang ujub gara-gara sering jalan-jalan ke luar negeri. Gak ada apa-apanya. Sama siapa? Jadi gak usah sedih. Bang, kenapa sih bang? Aneh gak pernah diajakin jalan-jalan bang. Teman-teman aneh tuh bang, ya ampun bang, kemana-mana bang. Ada yang ke Amsterdam, ada yang ke New York. Abang ajakin saya ke bang, ke Indomaret juga udah girang. Ya Allah, ya Allah. Nih teman-teman saya sekalian, kalah jalan-jalannya orang zaman sekarang sama jalan-jalannya iblis. Iblis jalan-jalan naik turun surga. Iblis keliling langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala. Langit demi langit dikelilingin sama iblis. Saudaraku sekalian saya muliakan, sampai kemudian sesudah berpuluh tahun, beratus tahun sesudah itu Allah Subhanahu wa taala kemudian berkehendak, sekarang saatnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikah, tatkala Allah berkata kepada segenap malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan di atas muka bumi ada penjaganya. Aku mau bikin khalifah fil ard. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan ciptakan lagi di atas muka bumi penduduk-penduduknya, penghuni-penghuninya, penjaga-penjaganya, orang-orang yang yufsidu fiha, mereka hanya akan berbuat kehancuran, mereka hanya akan berbuat kerusakan di atas muka bumi, wa yasfikud dima, bakalannya mereka akan menumpahkan darah lagi dah ya Allah, kayak yang dulu
Kita kan belajar dari pengalaman nih. Para malaikat bilang, ya Allah udah deh gak usah kali ya Rabb. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kami dong para malaikat, ini kan udah cukup. Kami senantiasa bertasbih padamu, kami selalu mengagungkanmu, kami menjadi seperti yang kau mau ya Allah. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, aku tahu apa yang tidak kalian tahu. Allah merencanakan sesuatu. Apa rencananya Allah? Ada seseorang manusia paling tercinta di sisi Allah yang kelak akan menjadi nabi akhiruz zaman.